Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Istirahatnya anggota badan. Ai zawalal masyaqqah. Hilangnya kepayahan. Jadi saya pengen nggak capek gitu. Fisarwati, ketika banyaknya harta benda, kasrotil mal, banyaknya harta. Jadi siapa tadi? Hamid al-Laffaf rahimahullah tadi mengatakan bahwa kalau saya banyak harta, saya bisa rileks, saya bisa santai. Tapi fawajadnaha fi qillatil mal, ternyata rohah atau rileks tadi saya dapatkan bukan ketika saya banyak harta, melainkan ketika fi qillatil mal, dalam harta yang sedikit. Keliru ternyata. Saya menduga kuat kalau saya kaya, kalau saya apa aja ada, saya menjadi orang yang bisa rileks, saya nggak menjadi orang yang nggak capek. Tapi ternyata enggak. Sebaliknya, bahwa roha itu, santai-santai itu, penak itu bisa didapatkan ketika harta benda yang saya miliki itu justru sedikit. Ini tentu kalau kita maknai secara lahir, kita bisa lihat kalau masih kerja sendiri tentu capek sekali dia. Tapi kalau dipekerjakan oleh orang lain, apalagi kalau harta kita yang sudah mencari harta, jadi uang kita yang sudah mencari duit, itu tentu berbeda. Kan di luar negeri begitu Pak Majid katanya. Jadi orang bisa santai, kata Bu Sri Mulyani itu, kalau dia lihat itu orang-orang Indonesia itu justru lebih rajin daripada orang-orang luar negeri itu. Cuman bedanya kalau orang Indonesia itu lebih senang nabung, tapi kalau orang luar negeri itu lebih senang investasi. Gitu Pak Nano. Gimana kita mengartikannya? Jadi pada santai semua gitu. Jadi harta yang dia punya itu bisa mendatangkan uang gitu. Itu masalahnya. Hartanya sudah ada gitu ya Pak Nano. Sekarang masalah hartanya belum ada, gimana suruh nyari? Mau nggak mau harus nyari harta dulu ya. Tapi yang jelas begitulah yang disampaikan ke kita, bahwa kita bisa rileks, kita bisa santai kalau kita tidak memiliki banyak harta. Kenapa? Karena logikanya kita pasti disibukkan untuk ngurusin harta. Kalau hartanya lebih banyak lagi, kemudian kita serahkan kepada orang lain, tentu kita ngurusin bagaimana orang lain itu bisa percaya, jujur, dan amanah terhadap harta yang kita titipkan atau yang kita minta dia untuk ngurusin. Kemudian yang ketiga, wa talabna alladzati, lalu saya mencari kesenangan, keenaan, mencari kelezatan, bihalawati dzauqi, dengan manisnya rasa yang dia rasakan, wa nurul basori, dan pandangan mata yang indah, wa hudurul marjuwi, dan hadirnya atau wujudnya sesuatu yang diharapkan. Jadi yang ketiga, dia mencari kelezatan hidup di dunia itu ketika dia bisa merasakan manisnya rasa, ya indera rasa kita, manis dia rasakan, kemudian pemandangan yang menarik, pemandangan yang indah, lalu semua yang dia inginkan ada. Itu dia menganggap bahwa itu satu kesenangan. Tapi ternyata keliru. Fawajadnaha ayaladzati fil badanis sahih. Ternyata saya menemukan kelezatan itu adalah pada fisik atau badan yang sehat. Badan yang sehat.
Makanya kalau orang yang sehat makan apa aja enak. Ya. Tapi kalau badan sedang sakit atau kita sedang sakit, apapun rasanya pasti pahit, nggak enak. Nah itu, jadi kelezatan itu ternyata ada pada kesehatan. Maka yang masih bisa merasakan enaknya apa aja, ya berarti sehat. Tapi kalau udah mulai ada yang nggak enak, apalagi ada yang mulai nggak diperbolehkan, ya berarti kita sakit. Mudah-mudahan apa yang memang dihalalkan dan dimubahkan buat kita tidak ada yang terlarang. Lalu yang keempat, wa talabnal ilma fi batnin shiba'in. Aku mencari ilmu dalam keadaan perut kenyang. Fawajadnahu fi batnin ja'in. Ternyata aku temukan ilmu itu ketika perut aku lapar. Jadi kalau dulu dipesanin sama guru-guru kita itu, kalau mau mencari ilmu, ini tentu bagi anak-anak yang masih pelajar ya, bukan kelasnya kita Pak RT ya, bukan kelasnya kita, yang masih muda-muda itu. Jadi ya kalau kenyang itu ininya tumpul ya, pikirannya tumpul, apa itu syairnya ada. Jadi ketika badannya idzam talatil maidah, ketika perut itu kenyang, kalatil aklu, maka ketul itu ya tumpul akal ya. Dedel ya gitulah. Jadi 4 hal ini pelajaran yang bisa kita ambil dari makalah yang ke-29. Pertama, untuk meraih kekayaan atau agar kita menjadi orang kaya, maka kita harus qanaah. Lalu yang kedua, bahwa santai atau rileks itu bukan di banyaknya harta, melainkan pada sedikitnya harta yang kita miliki. Dulu pernah kita bahas, kita singgung bahwa hidup itu kalau pas-pasan enak, pas ada, pas perlu ada. Kemudian kelezatan itu ternyata bisa kita cari bukan ketika kita mampu mencicipi atau mampu meraih apa saja yang kita inginkan, melainkan kelezatan itu ada pada kesehatan. Wajadnaha fil badani sahih. Lalu yang keempat, kalau kita mau thalabul ilmi ya usahakan tidak terlalu kenyang, biar kita bisa nangkep apa yang kita dengar dari guru-guru kita.